Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita kembali dengan pembase sembaruan, Larry Johnson. Larry, selamat datang kembali. Hai, Pascal Lotas. Terima kasih sudah mengundang Forges. Senang sekali bisa menyambut kamu kembali. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan sekali lagi teman-teman, Larry sekarang punya kanalnya sendiri bersama Pepe Escobar, di mana mereka banyak membahas berbagai analisis. Kalau kamu penggemar Larry, jangan lupa juga cek Transition Protocol. Transition Protocol tersedia dalam 8 bahasa lain, termasuk Spanyol, Jerman, Prancis, dan Mandarin. Jadi kalau kamu menonton siaran ini dalam bahasa lain, silakan juga cek kanal bahasa dari Larry dan Pepe. Nah setelah itu, Larry, perang di Iran sekarang sudah benar-benar berlanjut. Menurut kamu, bagaimana analisis situasinya? What's your analysis of the situation? Jadi pada suatu waktu di akhir pekan, Amerika Serikat memutuskan untuk mengaktifkan kembali CAT atau Crisis Action Teams. Sebelumnya saya sudah bilang selama tim-tim itu belum aktif dan beroperasi, kemungkinan Amerika Serikat memperluas operasi tempur masih kecil. Nah sekarang, setidaknya di CENTCOM, tim-tim itu sudah aktif dan bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini tentu jadi beban besar bagi orang-orang yang harus kerja dalam shift 12 jam. 12 jam kerja, 12 jam istirahat. Jadi Amerika Serikat memutuskan untuk memulai kembali perang. Dan menurut saya itu keputusan yang sangat bodoh. Karena Amerika Serikat tidak punya kekuatan tempur yang cukup untuk mempertahankan operasi ini. Menurut saya, mereka bergerak dengan asumsi bahwa mereka bisa memberi cukup tekanan militer agar Iran mundur, menarik diri, dan bahwa Amerika Serikat bisa melemahkan kemampuan Iran untuk meluncurkan rudal jelajah pertahanan pantai, drone, dan rudal balistik jarak pendek ke kapal-kapal yang mencoba menghindari protokol Iran di Selat Hormuz, atau yang sekarang mereka sebut sebagai Otoritas Selat Teluk Persia, PGSA. Dan di bawah otoritas itu, aturannya sederhana. Kailangan tuai terselatam temasuri gebrid tu. Dalam perempuan itu, supply wagnemal, ponibirin kapal, namikes. It's a wemblayer, juik golf the late times, or braith, western bemerin full si dak, liepil. And the nationalities of the crews. If you do that, you get to go through. Kalau kamu melakukan itu, kamu bisa lewat, dan kamu bisa transit. Kalau kamu memberikan informasi itu, kamu bisa lewat Selat Iran, atau saya kira juga bisa lewat Selat Oman. Tapi Amerika Serikat selama ini bermain-main. Mereka terus mencoba menyusupkan kapal, mematikan sistem AIS supaya kapal itu nggak bisa diidentifikasi lewat sistem pelacakan global, lalu mencoba menembus selat-selat itu. Iran sudah menegaskan, kapal manapun yang mencoba menghindari aturan, mereka menggunakan kekuatan. Dan memang mereka sudah melakukannya. Setelah itu, Amerika Serikat menjadikannya alasan untuk mulai menyerang Iran. Masalah yang dihadapi Amerika sekarang adalah kabarnya mereka menggunakan peluncur HIMARS di awal kejadian ini. Nah, HIMARS itu bisa meluncurkan 3 jenis rudal. Salah satu misilnya adalah misil berpemandu, jenis peluncur roket ganda. Jarak jangkauannya sekitar 38 km, jadi mereka tidak menggunakannya. Kalaupun dipakai, hasilnya cuma menjatuhkan misil dan roket ke laut. Mereka memang punya beberapa atak MS, tapi jarak dari Bahrain ke Bandar Abbas itu sudah batas maksimal. Bahkan mungkin melebihi jangkauan ATACMS. Jadi mereka sebenarnya tidak bisa menggunakan ATACMS. Itu berarti mereka hanya bisa mengandalkan amunisi serangan presisi, yaitu jenis misil tertentu. Masalahnya, pada tahun anggaran 2026, Lockheed Martin hanya memproduksi total 56 unit. Kalau mereka menembakkan 8 per hari, persediaannya habis dalam 7 hari. Jadi mereka tidak punya cukup stok. Akhirnya mereka harus menggunakan misil jelajah yang diluncurkan dari kapal atau dari pesawat. Dan jumlah Tomahawk maupun JSM yang milik Step Thextay. Sekarang jumlahnya sekitar 2.000 Tomahawk. Nah, intinya begini.
Setiap hari yang berlalu, kalau mereka menembakkan 1, 10, 20, berarti itu 20 lebih sedikit dari hari sebelumnya. Dan kalau mereka terus melakukan itu setiap hari, persediaan mereka akan berkurang secara signifikan. Mereka juga tidak punya kemampuan untuk memproduksi dan mengganti rudal-rudal itu secepat yang digunakan. Justru sebaliknya. Mereka mungkin ambil 2 Tomahawk dalam 2 bulan. Jadi kalau dalam sebulan, mereka naik 60. Artinya, Ibrani Serikat sedang cor dengan cara yang secara mutlak terminal dipertahankan. Poin kedua, Politik Iran menembakkan rudal balistik sebagai balasan. Dan perlu saya jelaskan, target yang power strength Amerika Serikat kemungkinan tim 100, 1.500 target berbeda. 1,200 to 1,500 different targets. That's over a 200-mile length of territory. Itu wilayah yang panjangnya lebih dari 200 mil. Nah, kemampuan Iran untuk menyerang kapal tidak akan bisa dilemahkan begitu saja. Amerika Serikat tidak punya cukup banyak rudal untuk menghancurkan semua target itu. Sementara dari sisi Iran, mereka hanya perlu fokus pada 10 target. 2 pangkalan udara di Yordania, yaitu Muwafaq al-Salti dan Pangkalan Udara Pangeran Hassan. 1 pangkalan udara di Uni Emirat Arab, Al-Dhafra. Lalu ada Al-Udeid di Qatar, Isa di Bahrain, Isa Salman di Kuwait. Mereka juga bisa menyerang pelabuhan Duqm di Oman. Dan sekarang mereka sudah menyerang Fujairah di Uni Emirat Arab, fasilitas minyaknya. Itu saja. Jadi Iran bisa terus menghantam lokasi-lokasi itu, hari demi hari, sampai akhirnya tempat-tempat itu begitu rusak dan hancur, sehingga Amerika Serikat terpaksa meninggalkannya. So beat up that the US will have to abandon them. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. It seems so self-defeating and again, Kelihatannya itu justru merugikan diri sendiri. Dan lagi, strategi seperti apa sih yang bisa membawa ke arah kemenangan? Sekarang kita bahkan punya Donald Trump yang bisa dibilang menginspirasi Iran untuk pertama kalinya. Saya rasa saya baca sebuah cuitan dari Pak Abbas, Menteri Luar Negeri Iran, yang bilang dia setuju dengan Donald Trump. Dia setuju bahwa siapapun yang menyediakan keamanan di selat itu berhak memungut biaya. Tapi dia bilang, mereka, orang Iran, tidak akan pernah memungut 20% dari nilai kargo, seperti yang baru saja dikatakan Trump. Jelas itu menginspirasi Iran, tapi katanya mungkin hanya 1 atau 2%. Padahal, itu tetap jumlah yang sangat besar kalau kita pikirkan nilai muatan kapal-kapal itu kan? Jauh lebih besar dari apa yang mungkin pernah terpikir oleh Iran untuk dipungut. Jadi, bagaimana Trump bisa muncul dengan ide 20% itu? Pertama, bahwa mereka akan berhasil mengimplementasikan Harris Street itu. Dan Bumauer, bahwa mereka akan menilai di map 1% hago. Maksud saya, itu benar-benar gila. 20% of value of cargo. I mean, it's insane. Yeah, no, it is. And he reversed himself on Iya, 20% benar. yesterday. Dan dia berubah pikiran soal 20% itu kemarin. Dia bilang, oh oke, lupakan saja, kita akan fokus cari investasi dari negara-negara itu. Tapi masalah utamanya, kalau disederhanakan, Amerika Serikat butuh minyak mentah dari Teluk Persia, karena itu jenis minyak asam. Saya tahu ada orang yang mulai bosan dengar saya ngomong soal ini. Tapi minyak asam itulah yang memang disiapkan untuk diproses di kilang-kilang Amerika. So what's why it's forward to their backward feet. To produce diesel and aviation fuel. And since the cutoff of the Strait of Hormuz, now Dan sejak penutupan Selat Hormuz, yang sekarang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, itu telah menyebabkan kekurangan solar dan bahan bakar penerbangan sipil di seluruh dunia. Jadi harga solar sekarang naik. Di Amerika Serikat juga mulai meningkat. Harga bensin tidak naik secepat itu karena Amerika Serikat memproduksi banyak minyak manis. Artinya kadar sulfurnya rendah, dan mereka punya beberapa kilang yang bisa mengolahnya. Jadi, ketika orang melihat harga minyak berjangka dan pikir, oh, harganya naik, abaikan dulu harga minyak berjangka itu. Fokuslah pada pasokan solar dan bahan bakar penerbangan. Kekurangan di situ, itulah yang bisa mematikan perekonomian. shortages on that kill economies.
Yeah, because that's the real economy. That's not the speculative. Karena itulah ekonomi yang sebenarnya, bukan bagian ekonomi yang bersifat spekulatif atau seperti judi. Hal itulah yang akan membuat harga-harga naik, bukan cuma di pom bensin, tapi juga untuk hal sederhana seperti keripik kentang yang mau kamu beli di minimarket. Semua barang itu harus diangkut. Tapi yang mengejutkan saya, Arab Saudi memulai lagi perangnya dengan Yaman. Kalau ada sesuatu yang bisa bikin krisis ini makin parah, yaitu kalau satu selat lagi diblokir, kan? Yap, sebenarnya alasan di balik itu. Sebenarnya bagaimana situasi sekarang? It's an example of lack of strategic thinking. Ini contoh dari kurangnya pemikiran strategis. Bayangkan saja kamu adalah Arab Saudi. Kamu nggak bisa lagi mengekspor minyak sebanyak dulu. Waktu Teluk Persia masih terbuka. Jadi sekarang kamu menyalurkannya lewat pipa yang melewati Yanbu di pantai barat. Mungkin kamu bisa kirim sekitar 5 atau 6 juta barel. Lalu ini strateginya. Kita akan menyerang Yaman, menyerang Houthi, supaya mereka terpancing untuk menyerang balik, dan mungkin menembakkan rudal balistik ke Yanbu yang bisa menghentikan produksi minyak kita dan menutup bab Al-Mandab. Hebat kan? Rencana yang luar biasa. Kamu pasti mikir, itu strategi yang gila. Ya, memang gila. Dan yang penting dicatat, setelah serangan pertama itu Houthi nggak buang waktu. Mereka langsung menyerang 2 pangkalan udara di Arab Saudi dan bilang, target berikutnya Yanbu. Apa yang dilakukan Arab Saudi? Mereka bilang, sudahlah, kami nggak bermaksud begitu. Never mind. We didn't mean it. Jadi maksud saya, mereka menyerang bandara di sana itu sebenarnya cuma untuk menyulitkan delegasi yang pergi ke pemakaman Khamenei di Iran. Maksudnya apa sih itu? Tindakan seperti itu benar-benar bodoh. I have no insight into their thinking. Saya nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Menurut saya, itu malah tanda kalau mereka nggak berpikir. Lebih ke reaksi emosional sih. Tapi kamu nggak mengira itu didorong oleh Amerika kan? Bisa jadi. Dan mereka cukup bodoh untuk menuruti. Kalau memang itu dorongan dari Amerika, ya malu dong buat pihak Saudi. Karena dengan menuruti Amerika, mereka justru bikin masalah yang lebih besar buat diri mereka sendiri. Tapi sejauh yang saya tahu, pihak Pakistan, Asim Munir, sempat menghubungi MBS dan pada dasarnya bilang, kamu lagi mikir apa sih? Kamu mau menghancurkan dirimu sendiri? Hentikan. Dan pihak Saudi akhirnya berhenti. Mereka nggak melanjutkan serangan itu. Sementara pihak Houthi juga menahan diri untuk tidak menutup bab Al-Mandab. Rusia menahan itu dan Iran juga menyimpannya sebagai cadangan untuk menekan situasi itu seiring serangan-serangan yang terus berlanjut. Jadi kemarin Iran mengumumkan, oke, sekarang kami tidak lagi terikat oleh nota kesepahaman itu. Amerika Serikat telah menolaknya. Mereka telah melanggarnya. Mereka melanggar gencatan senjata. Mereka memberlakukan kembali blokade. Mereka menjatuhkan lagi sanksi. Mereka melanggar semua ketentuan dalam nota kesepahaman itu. Jadi kami tidak lagi terikat olehnya. Dan akibat dari itu, saya pikir Iran akan mulai memungut biaya lewat bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dan hal itu akan memberi kebebasan bagi Hizbullah untuk mulai menyerang tentara Israel. Kita juga baru saja mendengar pengumuman dari Oman, yang selama ini sangat berhati-hati dan jarang mengambil posisi yang terlalu berani. Dan mereka mengatakan bahwa ancaman terbesar di Teluk, atau bagi negara-negara Teluk, sebenarnya bukan Iran, tapi Israel. Itu cukup mengejutkan bagi saya. Orang Oman biasanya sangat-sangat berhati-hati. Jadi apakah kita sedang menyaksikan semacam penilaian ulang terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan Teluk? Karena maksud saya, Oman selama ini dikenal sebagai negara Teluk yang netral. Dan itu sangat jelas. Bahkan di laman kebijakan luar negerinya pun tertulis begitu. Saya baru saja membuat video tentang hal itu. Di situ tertulis dengan jelas, mereka ingin bersahabat dengan semua pihak, termasuk Iran, termasuk Dewan Kerjasama Teluk, dan seterusnya. Jadi mereka selalu memainkan peran netral. Tapi menurut Anda, apakah negara-negara Teluk lainnya dalam arti yang lebih luas sekarang juga sedang meninjau kembali situasi ini dan penilaian ulang?
Well, if they made the bet, Kalau mereka sudah mengambil keputusan itu ya, mereka bilang, kita akan percaya pada Amerika Serikat untuk melindungi kita. Mereka pikir Amerika Serikat itu lebih besar, lebih kuat secara militer dibanding Iran. Tapi sekarang mereka mulai sadar, ternyata itu tidak benar. Berapapun banyaknya serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat di sepanjang pantai barat Iran, di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia, Iran punya kepastian dan amunisi untuk melawan dengan tegas, dan benar-benar timbatkan olman kerusakan bertasik tower strain pelakni India pun yang berpihak pada Amerika Serikat. country that is going to side with the United States. Bahrain and Kuwait in particular are paying a Bahrain dan Kuwait, khususnya, sedang menanggung harga yang sangat mahal. Menariknya, meskipun Arab Saudi membuat keputusan bodoh soal Houthi, mereka justru memilih untuk tidak terlalu terlibat, menjaga profil tetap rendah. Mereka paham kalau mereka tidak berpihak pada Iran, Iran bisa benar-benar menyakiti mereka. Karena Iran juga bisa menghancurkan pipa minyak yang membentang dari timur ke barat itu. Jadi menurut saya Arab Saudi sangat berhati-hati. Dan ya ampun, Messi Starwin for Baros, itu Shinobah Il sendiri bilang ke Amerika Serikat, hey, so hengkin dulu ini breaking KC-130 mau kalian kesini. Hey, stop flying your KC-135s in here. Imethyl B-Stesman. Did that happen? Oh yeah, yesterday. Itu terjadi, The Minister of oh ya kemarin, Kementerian Transportasi. Nah katanya hari ini Netanyahu membatalkannya, mencabut keputusan itu. Tapi ini sekali lagi jadi tanda lain. Israel menyadari atau begini saya jelaskan situasinya. Sebagian besar operasi udara Amerika Serikat dengan pesawat sayap tetap itu berangkat dari Yordania. Begitu pangkalan-pangkalan itu hancur dan saya rasa sekarang memang sedang dalam proses dihancurkan, Amerika Serikat harus pindah lokasi. Nah, kemana mereka pindah? Suriah, Lebanon? Nggak mungkin. Mereka nggak punya tempat lain selain Israel. They have no other place to go but Israel. And so this is what's really happened. Jadi begini yang sebenarnya terjadi selama seminggu terakhir ini. Iran sedang melakukan dorongan terakhir untuk memaksa Amerika Serikat keluar secara militer dari Teluk Persia. Amerika tidak akan bisa masuk dan membangun kehadiran yang berarti di sana. Mereka terlalu terbuka dan sistem pertahanan udaranya tidak mampu menghadapi rudal balistik Iran. Bahkan, sistem itu juga tidak bisa menahan beberapa drone. Kemarin kita lihat sendiri di Kuwait, Widow Droger diserang tugas drone. Secara beristeng sestet ini steps drone beralih tua. Tapi zatibus mereka gagal. Supposed to be able to shoot down the drones. Well, they failed on that. No, I mean, it's quite amazing. I mean, Tidak, ini benar-benar luar biasa. Maksud saya, di satu sisi, kita sangat meremehkan kemampuan militer Iran. Tapi di sisi lain, kemampuan militer Amerika Serikat justru sangat dilebih-lebihkan oleh hampir semua orang, termasuk, saya rasa, masyarakat Tiongkok. Tapi, Iran juga sudah menjelaskan hal ini sejak lama. Mereka bilang, tujuan dari perang yang dimulai Amerika Serikat di pihak mereka adalah memastikan bahwa AS tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini lagi. Artinya, persis seperti yang kamu katakan, mendorong mereka keluar dari kawasan Teluk dan mungkin dari seluruh wilayah itu, sejauh mungkin. Dan kalau mereka bisa mencapai hal itu lewat negosiasi, lewat nota kesepahaman dan sebagainya, maka mereka akan melakukannya. through the MOU and whatnot, then they will do that. And if the United States doesn't live up to it, Dan kalau Amerika Serikat tidak menepati janjinya di sana, maka mereka akan melakukannya lewat cara militer. Dan sekarang, Amerika Serikat memilih agar kebijakan terhadap Iran itu dijalankan secara militer. Maksud saya, ini terasa seperti langkah yang justru merugikan diri sendiri. Apalagi seperti yang Anda bilang tadi, Amerika Serikat tidak punya perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi, apakah Anda melihat ada alasan militer lain yang mungkin dimiliki Amerika Serikat saat ini, atau mungkin yang sedang dipertimbangkan Gedung Putih, untuk menggunakan kampanye pengeboman ini sebagai alat tawar, supaya bisa mendapatkan nota kesepahaman yang lebih baik, atau mungkin ada sesuatu yang belum kita lihat? get a better MOU out of it or something that we are not seeing? Well, if that's their intent, it's having the exact opposite effect. Kalau memang itu niat mereka, hasilnya justru kebalikannya. Dan buat siapapun di luar sana yang mau berdebat bahwa katanya Tiongkok akan menekan Iran karena gangguan di Teluk Persia, saya mau kasih pandangan lain. Tiongkok justru senang dengan situasi ini.
Kenapa? Karena setiap rudal Tomahawk atau JASSM yang ditembakkan Amerika Serikat ke Iran, berarti satu rudal Tomahawk dan JASSM lebih sedikit yang bisa ditembakkan ke Tiongkok. Tiongkok dan menggunakan Iran sebagai perpanjangan tangan untuk mengikis kemampuan tempur Amerika Serikat. Menurut saya, itulah yang terjadi sekarang. I think that's what's going on right now. Use as a proxy is a big word. All you Maksud saya, istilah dipakai sebagai proxy itu terdengar besar ya. Tapi sebenarnya yang perlu dilakukan cuma duduk diam dan gak ngapa-ngapain kan. Gak perlu investasi apapun, gak perlu kasih tahu siapapun. Amerika Serikat yang melakukan semuanya untuk Iran, untuk Tiongkok, supaya nanti Iran bisa berperan sebagai proxy yang menyingkirkan rudal dan kemampuan militer yang bisa dipakai melawan Tiongkok. Yang sebenarnya, banyak orang di Washington bilang, memang itu yang mereka inginkan. Dan sekarang, kelompok neokontra marah besar karena kelompok neokontra Iran yang menang. Dan akhirnya persenjataan itu dipakai ke Teheran, bukan ke Beijing. on Tehran instead of Beijing. Yeah. It's kind of a weird situation. Except on top of it, Ini situasinya agak aneh. Tapi di atas semua itu, Tiongkok sekarang memasok Iran dengan beberapa rudal dan juga memberikan dukungan intelijen. Sepertinya dulu Iran menggunakan GPS, tapi sekarang mereka sudah meninggalkannya. Mereka pakai Baidu. Jadi tiba-tiba, beberapa keunggulan yang dulu dimiliki Amerika Serikat untuk melacak lokasi orang sekarang sudah hilang. Dan ingat, Tiongkok dan Rusia menandatangani fakta pertahanan dengan Iran pada tanggal 28 Januari, kalau saya tidak salah. Saya rasa baik Tiongkok maupun Rusia benar-benar menjalankan fakta itu. Mereka melihat ini sebagai cara untuk semakin melemahkan kekuatan militer Amerika Serikat. Saya pikir, keduanya juga sempat terkejut tahun lalu ketika Amerika gagal menghentikan kelompok Houthi. Mereka sudah mencoba, lalu Trump turun tangan dengan kekuatan yang lebih besar, tapi justru mengalami kerugian yang lebih besar. Dan pada akhirnya, Kursanog Trimak, Isaith Maksatski, Dworkurman Detrich, Grawarichir, Maribor. Houthis drove 2 aircraft carriers out of the Red Sea. Yeah, it's quite Ya, cukup mengejutkan. Kalau sekarang di era 2020-an ini, ternyata masa kejayaan Angkatan Laut Besar sudah berakhir, ya kan? Dulu Angkatan Laut bisa masuk, memenangkan perang, lalu tinggal menduduki Irak dan sebagainya, setelah menembak dari segala arah. Sekarang, cara itu sudah nggak berlaku lagi. Yang bikin saya heran, Amerika Serikat tampaknya justru tidak punya kemampuan drone sekuat Iran. Kita belum melihat ada peralihan dari rudal-rudal yang sekarang kita tahu terlalu mahal dibandingkan daya ledaknya. Dan kita juga belum melihat Amerika beralih ke strategi berbasis drone yang lebih murah dan bisa diproduksi massal. Padahal itu yang terjadi di Ukraina kan? Ukraina sekarang melawan Rusia dengan drone. Jadi, kenapa Amerika Serikat tidak melakukan hal yang sama? Why is it that the United States is not doing the same? Well, they may be trying to. Mungkin saja mereka sedang berusaha ke arah itu. Masalahnya, secara kelembagaan, Amerika Serikat memang cenderung memproduksi drone yang sangat mahal. Misalnya MQ-9 Reaper. Hanya badan pesawatnya saja harganya sekitar 35 juta dolar. Lalu kalau ditambah dengan pot optik dan pot senjata, harganya naik lagi sekitar 30 sampai 35 juta dolar. Jadi akhirnya satu drone bisa bernilai sekitar 70 juta dolar. Dan Amerika sendiri yang menembaknya jatuh. Yang paling mengejutkan buat saya adalah waktu saya tahu tentang Triton. Triton ini drone besar, harganya 250 juta dolar untuk 1 unit. Dan Iran pernah nembak juga salah satunya. And Iran shot one of those down. But this kind of gives a new meaning to. Tapi tahu nggak, ini kayak ngasih makna baru buat istilah MIC, ya kan? Sekarang artinya jadi Military Industrial Capture. Artinya, kita nggak bisa lepas dari para kontraktor pertahanan yang sudah ada. Mereka memproduksi apa yang mereka punya. Dan karena itu mereka mengeluarkan uang di Capitol Hill supaya pemerintah beli barang-barang yang sudah ada di gudang mereka. Akibatnya, kita jadi nggak bisa berinovasi sebanyak pihak lain. Sebab yang import and ham step tough it, that's a pernah adaptasi. Else as the little guy who has to be agile. Yeah. So it's I mean, Ya, jadi maksudnya begini.
Ini sebenarnya gabungan antara kekacauan strategis dan taktis bagi Amerika Serikat. Karena sekarang ada pembicaraan bahwa mereka mungkin akan mencoba melakukan semacam operasi darat. Wah, saya benar-benar berharap itu tidak benar. Karena yang akan terjadi hanyalah banyak anak muda Amerika yang tewas. Menurut kamu, mereka benar-benar serius soal ini? Maksud saya, kedengarannya gila, tapi orang-orang yang melakukan hal seperti ini memang gila. Tapi mengirim pasukan ke sana, dimanapun itu, bahkan kalau cuma ke salah satu pulau, rasanya itu sama saja seperti vonis mati. Ya, pertanyaannya yang sebenarnya adalah, gimana caranya mereka bisa sampai ke sana? Satu-satunya tempat di mana Amerika Serikat mungkin bisa melakukan operasi amfibi itu di Chabahar. Tapi, ini bukan cuma soal bisa menurunkan marinir di pantai. Gimana cara mereka bertahan di sana? Gimana cara mereka dapat pasokan lagi? Karena begitu kapal-kapal itu mendekat, Iran punya banyak rudal anti kapal yang bakal langsung mengincar kapal-kapal itu kalau mereka datang sedekat itu. Dan untuk melakukan operasi amfibi, mereka memang harus mendekat. Jadi saya nggak melihat ada cara untuk melakukan itu tanpa menimbulkan risiko besar bagi para marinir. Jadi kalau mereka mau melakukan serangan udara ke Pulau Qeshm, atau Kish, atau Kharg, ya pasukan diterjunkan ke sana, mereka cuma bisa bawa air dalam jumlah terbatas. Saya jamin, mereka cuma bisa bawa cukup air untuk bertahan paling lama setengah hari. Lalu gimana cara mereka dapat pasokan air lagi? Harus dikirim palet air. Itu berat banget. Siapapun yang pernah beli satu dus air kemasan di toko tahu, beratnya sekitar 20 kilo. Nah, kalikan aja 100 dus. Tiba-tiba kamu udah bawa hampir 1 ton air. Terus disimpannya di mana? Air itu bakal kena panas matahari dan air botolan yang panas. Mungkin bisa sekalian celupin teh celup, jadi teh panas kali ya. Jadi logistiknya benar-benar gila. It's just the logistics of it are just insane. Yeah, the logistics is Ya, soal logistik itu, tanpa logistik nggak mungkin bisa jalan. Maksud saya benar-benar mustahil untuk bertahan. Betul. Dan jangan lupa, ini sudah pertengahan Juli. Kita menuju Agustus. Panasnya luar biasa. Suhunya sekitar 40 derajat Celcius ke atas. 50, 50, lebih dari 50 derajat Celcius. 50 degrees Celsius plus. By step tinggal trip. So all of this seems to just indicate. Jadi semua ini menurut saya cuma menunjukkan bahwa apapun kampanye pengeboman yang sedang berlangsung sekarang, tujuannya nggak lebih dari sekadar mencoba dapat posisi yang lebih baik di meja perundingan. Maksud saya, nggak ada cara realistis untuk melakukan apapun, kecuali kalau ada yang sekali lagi berpikir untuk menjatuhkan bom nuklir ke Iran. Tapi bahkan kalau itu terjadi, Iran sudah jelas bilang mereka akan bertahan dari serangan nuklir. Dan setelah itu mereka akan benar-benar mengakhiri Israel. Mereka sudah sangat tegas soal itu. Dan memang ada cara untuk mengakhiri Israel, misalnya dengan mengebom pabrik desalinasi atau fasilitas nuklir yang mereka punya di Gurun Negev. Ada cara-cara seperti itu. Jadi, menurut kamu, seberapa gila pembicaraan yang sedang terjadi di ruang situasi di antara orang-orang yang membuat keputusan itu? Menurut saya itu delusi. Mereka percaya pada omong kosong mereka sendiri. Katanya kita begitu kuat, sementara Iran sangat lemah. Kita sudah menghancurkan tentara Iran, menghancurkan angkatan udara, menghancurkan angkatan laut. Jadi mereka pikir Iran nggak punya apa-apa lagi untuk melawan. Itu sama sekali nggak benar. It's absolutely not true. So, and this, these won't be the first leaders to make some. Para pemimpin ini bukan yang pertama membuat perhitungan yang benar-benar keliru tentang kemampuan pihak lawan. Maksud saya, lihat saja keputusan Hitler untuk menyerang Uni Soviet pada tahun 1941. Ya, hasilnya luar biasa kan? Pilihan yang sangat bagus. Jadi saya pikir Amerika Serikat sedang bertaruh pada gagasan bahwa mereka bisa menghancurkan cukup banyak rudal dan drone Iran supaya Iran jadi lemah. Dan akhirnya berkata, oke, kami menyerah. Namun itu bukan terjadi.
Amerika Serikat stumubukan power the fourth loki. Dan bagaring enterprise tan suroi utor agarni lais tatuin plagi. is still intact because it's all underground. Okay, so that at least seems like Oke, something jadi that- setidaknya itu terdengar seperti sesuatu yang bisa dipikirkan oleh orang-orang rasional, bahwa idenya bukan kita akan menang dan mengganti rezim dan sebagainya, tapi kita akan sampai pada titik di mana kita bisa melemahkan kemampuan Iran untuk menembak kapal. Dan karena kita punya pasukan di kawasan itu, kita bisa mengendalikan Selat Hormuz dan terus mengurangi kemampuan mereka. Tapi semua itu bergantung pada anggapan bahwa Amerika Serikat bisa memproduksi lebih banyak daripada Iran. On the idea that the US can outproduce Iran. Which it can't. Yeah, which it can't. Simply Ya memang because, nggak bisa. these advanced Karena rudal dan drone canggih yang presisi itu butuh mineral tanah jarang. they require Cina sudah berhenti mengirim mineral tanah jarang itu. Jadi sekarang pasokannya langka. supply shortage. Sementara Amerika Serikat sebenarnya punya bahan mentahnya di dalam negeri. Yang kita nggak punya itu fasilitas pengolahannya. Proses pengolahan itu mahal, bisa menimbulkan dampak lingkungan, dan butuh waktu, mungkin 1 atau 2 tahun, untuk membangun pabrik pengolahan yang benar-benar beroperasi. Bukan berarti Amerika Serikat nggak bisa mencari alternatif selain pasokan dari Cina, tapi untuk saat ini, Cina menguasai tungsten dan gallium, 2 unsur penting, serta magnet yang dipakai di sistem pemandu presisi. Cina memonopoli semua itu. Jadi seperti yang tadi kamu bilang, semuanya soal logistik. Kalau logistiknya nggak ada, ya kamu nggak bisa It's all bertahan. about logistics. The logistics. If you don't have the logistics, you don't survive. No, you can't keep the chain up, right? You can't. Enggak, kamu nggak bisa terus jaga rantainya begitu kan? Kamu butuh cara buat benar-benar menyalurkan hal-hal ini ke orang-orang yang nanti harus menjalankannya. Menurut kamu gimana? Kira-kira berapa lama sampai Amerika Serikat kehabisan bahkan senjata kelas bawah, sampai mereka nggak bisa nembak lagi? Karena yang saya pahami sekarang, maksud dari nota kesepahaman itu sebenarnya buat mencapai jeda di fase perang yang bersifat kinetik. Lalu coba diam-diam buka jalur transportasi kedua lewat Selat Hormuz, kan? Langkah demi langkah, potong sedikit demi sedikit, sampai akhirnya bisa menyediakan jalur selatan yang jadi jalur Amerika, dan jalur utara yang dikendalikan Iran jadi jalur Saudi. Jadi pada titik itu, nggak terlalu penting lagi siapa yang punya apa. Kamu secara de facto sudah menetapkan bahwa kamu menguasai setengah dari perdagangan itu. Dan Iran menutup itu, kan? Iran bilang tidak, dan sekarang Amerika marah karena Iran bilang mereka nggak boleh lakukan itu. Jadi Amerika agak bereaksi keras. Tapi menurut kamu, seperti apa garis waktunya ke depan? What's the timeline that you can see going forward? I'd say another 2 weeks, tops. So remember, Saya kira paling lama 2 minggu lagi. Jadi ingat, perang pertama itu yang dimulai tanggal 28 berlangsung sekitar 5 minggu, kira-kira 40 sampai 45 hari. Nah, kenapa berhenti di hari ke-45? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang membuat Amerika Serikat terdorong untuk mencari gencatan senjata? Jawabannya, minyak. Waktu perang dimulai tanggal 28 dan Selat Hormuz ditutup, kapal-kapal pengangkut minyak nggak bisa keluar. Tapi masih ada kapal yang sudah berlayar di laut lepas dalam perjalanan terakhir untuk menurunkan muatannya. Jadi, kekurangan minyak yang nyata baru terasa sekitar 40 hari kemudian. Kapal terakhir, kalau nggak salah, butuh sekitar 44 hari untuk sampai ke pelabuhan tujuan. Saat itulah Amerika sadar kalau kita kekurangan minyak mentah jenis sour crude. Jenis ini penting banget untuk bikin solar dan bahan bakar pesawat. Itu sebabnya Trump mendorong gencatan senjata dan menandatangani nota kesepahaman. Ingat, dia bilang di KTT Jeju, kita bakal kehabisan minyak dalam 4 minggu. Nah, perhitungannya sampai sekarang belum berubah. We're going to run out of oil in 4 weeks. Well, that calculation hasn't changed. It kind of explains now why Trump. Sekarang jadi jelas kenapa Trump nggak punya masalah dan malah pengen banget menandatangani itu secepatnya. Karena waktu itu kita semua bilang, ini tuh dokumen penyerahan diri, dan bahkan ditandatangani di Versailles. Maksud saya, jelas dia nggak peduli soal itu. Atau mungkin juga nggak paham ironi di baliknya. Tapi intinya, dia menandatangani dokumen itu karena sudah jelas isinya sebenarnya nggak berarti apa-apa. Itu cuma semacam tombol jeda,
yang ngasih kita waktu 1 atau 2 bulan lagi buat ngirim lebih banyak minyak mentah lewat selat. Waktu itu kita pakai buat isi ulang tenaga, lalu kita siap buat serangan kedua, kan? Jadi sebenarnya nggak penting apa yang tertulis di kertas itu. Bisa aja isinya apapun, karena pada dasarnya itu cuma jeda. Dan sekarang jedanya sudah selesai, kan? And pause is over in that sense, right? Yeah, and I think that right now Trump's responding more. Ya, to pressure from dan saya pikir sekarang Trump lebih banyak merespons tekanan dari Israel, dari elemen pro-Zionis di pemerintahan Amerika Serikat, dan juga dari para pro-Zionis yang menjadi penyumbang kekayaannya. Sebut saja begitu. Tapi belum ada yang benar-benar duduk dan menjelaskan kepadanya apa saja kekurangan logistik yang terjadi. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak stok rudal HARM yang mereka punya. Itu satu hal lagi. Rudal HARM bisa dipasang di drone atau di pesawat dan bisa ditembakkan. Jadi bukan berarti Amerika Serikat benar-benar kehabisan, tapi intinya mereka sedang menguras persediaan itu, sementara rantai pasoknya belum siap untuk menggantinya secepat yang digunakan. Bayangkan begini, kalau kamu menembakkan 10 rudal, tapi bisa memproduksi 20 per hari, ya tidak masalah. Kamu pakai 10, tapi bikin 20. Tapi yang terjadi sekarang, mereka menembakkan 8 sampai 10 per hari. Litzvi isi bisa memproduksi mungkin 8 per bulan. Jadi kalau dihitung dalam 30 hari, yang menembakkan 10 hari, berarti 300 rudal, tapi yang diganti cuma 8. Jadi sebenarnya sedang masuk ke defisit produksi. And you've only replaced 8, so you're going into deficit spending. Yeah, it's quite fantastic, and deficit spending here. Ya, itu cukup luar biasa. Dan pengeluaran defisit di sini bukan seperti di The Fed, ya, yang bisa diciptakan begitu saja dari udara kosong. Kamu nggak bisa bikin rudal hanya dengan menekan satu tombol. Ini permainan yang berbeda. Ini ekonomi nyata, sama seperti minyak itu bagian dari ekonomi nyata. Tapi oke, dalam hal ini, yang perlu dilakukan Iran hanyalah terus bertahan dan terus menembak lebih lama daripada yang bisa dilakukan Amerika Serikat. Jadi, mari menempatkan dirimu dan imposing secara struktural, bergeng, dan tetap luar biasa untuk Sputnik ini. Semegara, misalnya berita Amplifika Smallest. With a military as experienced as the United States. Right, and listen, we're fixated Benar. on oil, or at least Dan seperti yang kita tahu, kita terfokus pada minyak, atau setidaknya minyak mentah asam, yaitu minyak dengan kadar sulfur tinggi, yang terutama digunakan sebagai bahan utama untuk solar dan bahan bakar pesawat. Tapi sekarang kita sudah menghadapi kekurangan global untuk jenis minyak itu. Nah, perpanjangan blokade dan penutupan Selat Hormuz ini justru memperburuk situasi, bukan memperbaikinya. It now makes it worse, not better. Do we have any indications about, Apakah kita sudah melihat tanda-tanda adanya tekanan yang mulai datang dari para sekutu, dari Eropa dan Jepang? Maksud saya, Jepang jelas sangat tidak senang dengan hal ini. Mereka juga akan mengalami kekurangan untuk sesuatu yang sama sekali bukan urusan mereka. Padahal sebaliknya, mereka sudah lama berusaha menjaga hubungan yang cukup baik dengan Iran. Begitu juga dengan negara-negara Eropa, mereka sekarang benar-benar dalam posisi sulit. Apakah kita mendengar atau ada tanda-tanda konsumidasi Frank Seber through Spitar? Mendiskunin. Not yet. Now, Japan like South Sekarang, Korea, Jepang sama seperti Korea Selatan, saya tahu ada setidaknya 3 atau 4 kapal tanker yang berangkat dari Iran sejak tanggal 17 Juni dan sedang menuju ke Jepang. Jadi Jepang sekarang punya semacam cadangan mungkin untuk 3 atau 4 minggu ke depan, karena setidaknya mereka masih ada pasokan minyak yang datang. Tapi setelah itu tiba, tidak ada lagi kapal yang sedang dalam perjalanan. Jadi mereka akan kembali ke situasi yang sama seperti 40 hari setelah fase pertama perang ini dimulai. Dan inilah hal yang banyak orang tidak paham. Mereka menganggap minyak itu, ya minyak saja. Padahal kita harus bedakan antara minyak mentah jenis sweet crude dan sour crude. Amerika Serikat memproduksi kelebihan pasokan untuk sweet crude, tapi 70% kilang di Amerika justru dirancang khusus untuk mengolah sour crude, bukan sweet crude. Dan ini bukan sekadar soal menekan beberapa tombol atau mengganti tampilan di layar komputer. Tidak, prosesnya jauh lebih rumit dan biayanya juga besar. much more complicated and costly. No, it is. Ya, betul. Memang begitu.
Dan itu benar-benar batasan nyata, bukan sesuatu yang bisa diubah begitu saja dengan menekan tombol. Mungkin sebagai topik terakhir untuk menutup pembicaraan ini, ada pendapat tentang Amerika Serikat yang bisa dibilang menyatakan perang terhadap hukum internasional dengan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menggunakan pendekatan seluruh lembaga pemerintah untuk melawan Mahkamah Pidana Internasional. Kedengarannya, ya, sejalan dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Tapi fakta bahwa Rubio mengumumkannya secara besar-besaran, bahwa mereka berusaha menghancurkan pengadilan itu cukup besar. That's kind of a big one. Well, Ya tahu kan, Sergei Lavrov bilang kalau Amerika Serikat itu negara yang nggak bisa dipegang janjinya. Dan dia benar. Faktanya, ada banyak sekali contoh di mana Amerika Serikat keluar dari perjanjian internasional, dari kesepakatan internasional. Misalnya perjanjian anti-rudal balistik. Itu satu contoh. Perjanjian senjata nuklir jarak menengah itu contoh lain. Apapun kesepakatan yang pernah dicapai antara Putin dan Trump, ya sama saja. Amerika Serikat juga mundur dari situ. Twice why took less while it too. Nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani itu, setiap paragrafnya dilanggar oleh Amerika Serikat. Jadi kalau ada negara lain yang bilang kita bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat, berdasarkan apa? Apa buktinya? Justru buktinya menunjukkan hal yang sebaliknya. Amerika Serikat mengabaikan hukum internasional. Mereka melanggar hukum internasional. Ini adalah tindakan pembunuhan terhadap pemimpin asing. Mereka ribut soal, Iran mungkin akan membunuh Donald Trump. Tapi halo, kalian sendiri sudah melakukan beberapa pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir, Jenderal Soleimani, dan sekarang Ayatollah Ali Khamenei. Amerika Serikat sama sekali tidak punya posisi untuk bicara atau mengeluh soal ini. It's quite fascinating, isn't it? Like, Cukup menarik ya, bukan? Seolah-olah bilang, kita harus segera melakukan serangan balasan. Karena ada yang bilang, mereka mungkin akan membunuh kita. Padahal itu datang dari orang yang membunuh orang lain, yang menculik seseorang di Venezuela, yang mengancam setiap pejabat yang tidak sejalan, kan? Bahkan terang-terangan bilang, mereka mungkin saja membunuh para diplomat di perjalanan pulang. Luar biasa juga. Tapi ini menunjukkan semacam rasa kebal hukum, ya. Seolah mereka bisa melakukan apapun, karena itu dianggap sebagai kedaulatan Amerika Serikat. Dan kalau ada satu saja dari pihak lain, yang bahkan sekadar berpikir untuk melakukan hal serupa, ya siap-siap saja dengan ancaman nuklir. Maksud saya, itulah cara berpikirnya, bukan? That's the mindset, isn't it? Well, there's a Yiddish word that's appropriate here, chutzpah. Ada satu kata dalam bahasa Yiddish yang pas banget di sini, chutzpah. Jadi begini, Amerika Serikat pada tahun 2003 bilang, demi Tuhan kita harus menyerang Irak karena mereka punya senjata pemusnah massal. Terutama katanya mereka punya senjata kimia dan biologi. Nah pertanyaannya, dari mana Irak dapat senjata kimia dan biologi itu? Ternyata dari Amerika Serikat sendiri. Amerika yang menyediakan bahan-bahan pendahulu dan juga agen biologinya. Jadi, ini seperti kenyalak api di rumah orang, lalu menuntut pemilik rumah karena yang terbakar, padahal kita sendiri yang membakarnya. Nah, itulah contoh klasik dari yang disebut chutzpah. That is classic definition of chutzpah. Well, the chutzpah is quite amazing. Wah, keberaniannya luar biasa ya. Tapi Larry, terima kasih banyak atas pandanganmu di sini. Aku nggak mau menahanmu lebih lama, sudah mulai malam di tempatmu. Aku mau tunjukkan lagi ke semua orang, mereka bisa menemukanmu di Transition Protocol. Ada versi dalam bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, juga bahasa lain, termasuk Rusia. Dan tentu saja, mereka bisa menemukan kanalmu dalam bahasa Inggris di Transition Protocol. On just Transition Protocol. And also Dijk sesengkar site suoshufi. Sonar21.com. Sonar21.com. Buat siapapun yang baca analisis dari Larry. Maksud saya, kamu menulis artikel yang panjang dan bagus, penuh dengan data. Ada yang mau kamu tambahkan sekarang? Anything to add at this point? no, it's just, Bukan, maksud saya begini. Dulu ada pemain bisbol terkenal dari tahun 60-an, namanya Yogi Berra. Dia dikenal karena sering salah ucap yang lucu-lucu gitu. Salah satu ucapannya yang paling terkenal adalah, ini deja vu yang terulang lagi.
This is deja vu all over again. So, Oh, the US Amerika Serikat, itu seperti deja vu lagi. Larry Johnson, terima kasih banyak untuk hari ini. today. Hai Pascal, it's Messi.